Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat Zhu Hengyu, dia tiba-tiba memanggil raksasa. Zhang Chunhua dan Nir tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka. Melihat dari dekat, monster ini menyerupai singa dan harimau, tetapi memiliki sepasang tanduk tingginya hampir 2 meter, sekitar 3 meter, dengan anggota tubuh yang kuat dan tubuh yang agung. Hanya dengan melihat matanya, dia bisa merasakan kekuatan dan kengeriannya. Meskipun, di bidang es ini, 90% energinya adalah air. Tapi untuk gadis kulit hitam, tidak masalah sama sekali. Tubuh gadis hitam itu mengandung roh pedang kacau besar. Kecuali roh-roh pedang kacau ini digunakan. Kalau tidak, kekuatan gadis hitam itu tidak terpengaruh sama sekali. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak memiliki cara untuk memanggil gadis hitam di dunia 5 elemen terbalik. Selain itu, bahkan jika dipanggil, roh pedang kacau di tubuh gadis hitam akan ditekan oleh Gunung Wuxing, dan bahkan jejak mana tidak dapat diberikan. Pada waktu itu, gadis hitam itu hanya seekor domba besar. Sama sekali tidak kuat, apalagi kuat. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, gadis hitam itu membuka matanya, sepasang mata hitam besar, dan memandang Zhu Hengyu dengan ramah. Zhu Hengyu tersenyum, menepuk-nepuk gadis hitam itu, mengambil pelana dari gelang Kaisar Es, dan dengan cepat memasangnya di bagian belakang gadis hitam itu. Setelah memasang pelana, Zhu Hengyu berbalik, memeluk Nir, dan mengirim punggung gadis hitam itu. Setelah mengirim Nir ke pelana, Zhu Hengyu berbalik, tetapi ketika berhadapan dengan Zhang Chunhua, dia merasa malu. Bagian belakang gadis hitam tingginya hampir 2 meter. Namun, Zhang Chunhua hanyalah seorang wanita petani biasa yang telah mencapai titik ekstrim, dengan kekuatan pribadinya, dia tidak bisa memanjat sama sekali. Cara terbaik adalah Zhu Hengyu menjemputnya dan mengirimnya ke pelana. Mungkin seseorang akan mengatakan, Zhu Hengyu bisa berjongkok dan membiarkan Zhang Chunhua menginjak lututnya, mendorong bahunya, dan memanjat. Namun, bahkan kemudian, Zhang Chunhua tidak mudah untuk didaki. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa jatuh ke dalam keledai dan mekar. Kedua, dengan identitas dan status Zhu Hengyu saat ini. Bahkan jika dia tidak keberatan, dia tidak bisa melakukannya. Status Zhu Hengyu saat ini terlalu tinggi. Bahkan jika dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia harus memikirkan orang-orang yang mengikutinya. Zhu Hengyu lebih baik kehilangan nyawanya daripada berlutut. Bahkan lebih mustahil bagi orang untuk berlutut atau bahkan bahunya. Martabat dan kemuliaan iblis di atas segalanya. Puluhan ribu tentara dan tentara dengan murah hati mati untuk melindungi kemuliaan dan martabat Zhu Hengyu. Bagaimana Zhu Hengyu bisa berlutut dan membiarkan siapapun menginjak dengan mudah? Terlepas dari motivasi, itu sama sekali tidak mungkin. Menghadapi tatapan Zhu Hengyu, Zhang Chunhua tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Jelas, dia juga menyadari masalah saat ini. Dari perspektif Zhang Chunhua, bahkan jika Zhu Hengyu bersedia, dia tidak akan pernah membiarkan Zhu Hengyu berlutut untuknya. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melangkah di bahu Zhu Hengyu. Dalam pandangan Zhang Chunhua ini terlalu memalukan. Suami yang gagah tidak harus berlutut dengan mudah. Tidak ada yang bisa berlutut selain Tuhan dan ibu mertua. Atau, dengan ragu memandang Zhu Hengyu, Zhang Chunhua berkata, kalau tidak, saya tinggal di kota, kalian berdua pergi sendirian. Zhu Hengyu segera mengerutkan kening. Jika Zhang Chunhua dibiarkan sekarang, maka dia akan segera dibuang. Begitu dia dibuang, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengikuti Zhu Hengyu. Akibatnya, cita-citanya tidak bisa lagi diwujudkan. Mimpinya juga ditakdirkan untuk menjadi fantasi. Di antara gigi, Zhu Hengyu membuat keputusan secara instan. Berlututlah, itu sama sekali tidak mungkin. Tapi pepatah lama itu baik, tenggelam, bantu. Meskipun pria dan wanita berbeda, mereka tidak menerima kerabat, tetapi mereka harus bertindak terburu-buru dan tidak terlalu kaku. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian, kamu harus pergi. Zhu Hengyu berkata datar. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu maju selangkah. Di antara sedikit tikungan di tubuh, satu tangan disalin bahu Zhang Chunhua dan satu tangan disalin tikungan kaki Zhang Chunhua. Seorang putri cantik memeluk Zhang Chunhua. Begitu dia menyentuh tubuh Zhang Chunhua, sentuhan lembut, halus dicampur dengan aroma yang kaya, mengalir ke hidung Zhu Hengyu. Tidak seperti Nir. Nir baru berusia 13 tahun dan tubuhnya belum berkembang dengan baik, tetapi Zhang Chunhua berbeda, dia sudah berusia 27 atau 8 tahun. Memegang Zhang Chunhua di kedua tangan, Zhu Hengyu hanya merasakan tangannya sendiri, seolah-olah terperangkap dalam kapas lembut. Aroma wewangian itu muncul dalam ombak. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi membeku, tetapi melihat kembali pada Chunhua itu. Wajah cantik juga memerah hingga ekstrim, bahkan kulitnya yang berkulit gandum tidak bisa disembunyikan.
Untungnya, waktu memalukan itu tidak terlalu lama. Zhu Hengyu mendorong tubuh Zhang Chunhua ke belakang gadis hitam itu. Zhang Chunhua tidak berani mengabaikan, dia buru-buru meraih kendali di pelana dan membantingnya. Berbicara perlahan, tetapi pada kenyataannya, seluruh proses hanyalah napas atau dua. Dengan salinan kedua tangan dan dorongan serta pengiriman gratis, Zhang Chunhua dikirim ke pelana. Setelah itu, Zhu Hengyu tidak berhenti, ia meraih pelana dengan satu tangan dan mengayuh Sanggurdi dengan satu kaki, di antara kekuatan yang ganas ia membanting punggung gadis hitam itu. Duduk di atas pelana, Zhu Hengyu memeluk si mungil dan lembut di pelukannya. Di belakang Zhu Hengyu, ada Zhang Chunhua yang panik. Dengan kedua tangan tanpa sadar di depannya, wajah Zhang Chunhua merah seperti api. Saat ini, Zhang Chunhua sangat malu, sangat pemalu. Bagian belakang gadis hitam itu terlalu tinggi. Tingginya hampir 2 meter dari tanah. Hanya duduk di belakang gadis hitam itu, tidak ada sandaran tangan di kedua sisi, tidak ada sandaran di belakang, dan tidak ada kendali di tangan. Satu-satunya hal yang dapat memperbaiki tubuh adalah tubuh Zhu Hengyu. Tapi apakah Anda ingin dia memegang Zhu Hengyu? Tapi itu sangat memalukan. Dengan hati-hati mengubah posisi dengan Nir. Tapi begitu dia datang, Nir terlalu muda dan dilindungi oleh Zhu Hengyu di tangannya. Kedua, bahkan jika saya mengubah posisi dengan Nir, dirangkul dalam pelukan oleh Zhu Hengyu. Kepala Zhu Hengyu ada di sampingnya. Napas Zhu Hengyu bertiup di pipinya. Dengan cara ini, bukankah lebih ambigu, lebih? Di antara delusi Zhang Chunhua, Zhu Hengyu berkata, siap, ayo pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, kaki Zhu Hengyu menjepit perut gadis hitam itu. Pada saat berikutnya, gadis hitam itu segera membuka 4 kuku dan berlari. Lari ini tidak masalah. Tiba-tiba mulai dan hanya jatuh, Zhang Chunhua bersandar tajam dan jatuh dari belakang domba. Dalam kepanikan, Zhang Chunhua tidak bisa terlalu peduli. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Zhu Hengyu. Mulai sekarang, bukan berarti dia harus seperti ini. Memang benar Chunhua ini tidak bisa ditinggalkan. Mereka menjual properti mereka, bertaruh untuk segala hal, dan bersumpah untuk mengikutinya. Dia tidak bisa mengusirnya. Terlebih lagi, jika Anda mengantarnya pergi sekarang, bukankah itu berarti mengawasinya mati? Bahkan jika dia tidak mati, akhir hidupnya pasti akan lebih kejam daripada mati. Selama hatinya terbuka, biarkan dia pergi ke bagian lain. Di sela-sela pikiran, Zhu Hengyu menegakkan punggungnya dan meminimalkan kontak dengan Zhang Chunhua. Tapi tidak mungkin. Modal wanita Zhang Chunhua benar-benar terlalu banyak dan Ren Zhu Hengyu tidak bisa menyingkirkannya bahkan jika dia meluruskan tulang punggungnya. Sisi lain, Zhang Chunhua juga malu mati. Tapi gadis hitam ini, tanpa latihan, benar-benar tidak cocok untuk berkuda. Berjalan sepanjang jalan, bagian belakang sangat tidak stabil. Agar tidak dibuang, satu-satunya yang bisa dilakukan Zhang Chunhua adalah membalas tubuh Zhu Hengyu. Meskipun gadis hitam hanya berlari, kekuatan gadis hitam itu ada di sana. Kecepatan saat ini jelas ribuan mil per hari dan 800 di malam hari. Dengan kecepatan yang begitu cepat, begitu Zhang Chunhua, yang tidak memiliki cara untuk melakukan apapun, jatuh, itu pada dasarnya abadi. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan hidupnya, Zhang Chunhua tidak peduli betapa malunya dia hanya bisa memegang Zhu Hengyu dengan erat. Tubuh montok itu melekat erat di punggung Zhu Hengyu. Adapun pertahanan pria dan wanita, Zhang Chunhua tidak lagi dipertimbangkan. Selama perjalanan, Zhu Hengyu sebenarnya sangat malu. Untuk mengalihkan perhatian dan meringankan suasana canggung, Zhu Hengyu mengambil inisiatif untuk mengatakan, oh, atribut apa yang kalian berdua, sudahkah Anda mengujinya? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zhang Chunhua berkata, saya mengujinya di masa dewasa. Saya adalah karakter api, dan dikatakan apa yang benar-benar mendung. Sedangkan untuk Nir, itu belum diuji. Apa? Tai Yin benar-benar menembak. Mendengar kata-kata Zhang Chunhua, Zhu Hengyu terkejut. Secara umum, hari mewakili Yang dan bulan mewakili Yin. Karena itu, kepala matahari harus menjadi atribut api. Awal Tai Yin harus dikaitkan dengan sistem air. Namun, bakat Zhang Chunhua ternyata terlalu ganas ini. Ini tidak benar, berpikir, Zhu Hengyu dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di dahi Nir. Pikiran ilahi langsung memasuki tubuh Nir dan dengan cepat mendeteksinya. Matahari benar-benar air. Di bawah deteksi Zhu Hengyu, atribut Nir dengan cepat terdeteksi. Alis Zhu Hengyu tiba-tiba kencang dan kusut. Salah, ini benar-benar salah. Menarik kendali dengan keras, Zhu Hengyu mencekik gadis hitam itu. Wajah Zhu Hengyu berwarna hijau besi, duduk di belakang gadis hitam itu, dan dia terdiam lama sekali. Merasakan tekanan luar biasa dari tubuh Zhu Hengyu, Zhang Chunhua dan Nir tiba-tiba terdiam. Duduk dengan dingin di atas kuda, Zhu Hengyu Sen berkata dengan dingin, saya memperlakukan Anda dengan tulus, tetapi Anda menipu satu sama lain, mengapa? Menyenangkan menipu saya, menyenangkan. Apa, kamu? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Nir baik-baik saja. Wajahnya sedih, mulutnya menyipit, dan dia memandang Zhu Hengyu dengan menyedihkan. Jelas, Nir tidak berbohong kepada Zhu Hengyu, kalau tidak, dia tidak akan dirugikan.
Tapi Zhang Chunhua di belakang Zhu Hengyu, seolah disambar petir, langsung membekukan tubuhnya. Menarik kendali dengan dingin, Zhu Hengyu berbalik ke gadis hitam itu, berbalik dan bergegas kembali. Jangan berbeda, jangan membuat konspirasi. Aku tidak bisa bersama siapapun yang menipu aku. Sekarang, aku akan mengirimmu kembali ke Frost City. Sejak saat itu, kamu akan berjalan melewati Yangguan Pass dan aku akan menyeberangi jembatan satu-satunya. Jangan memohon, jangan. Mendengar kata-kata kejam Zhu Hengyu, Zhang Chunhua benar-benar pingsan. Memeluk erat-erat pinggang Zhu Hengyu, Zhang Chunhua menggelengkan kepalanya dengan kuat. Merasakan gerakan Zhang Chunhua, Zhu Hengyu berkata, atribut seorang anak akan diwariskan dari ayah atau ibunya. Situasi saat ini adalah, Zhang Chunhua memiliki atribut api sejati di Taiyin. Nir memiliki sifat-sifat air matahari yang sebenarnya. Atribut Zhang Chunhua benar-benar berbeda dari atribut Nir, dan mereka bahkan sebaliknya. Dengan kata lain, ayah Ni harus menjadi properti air asli matahari. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, Zhang Chunhua adalah api asli Taiyin, suami Zhang Chunhua adalah air asli matahari. Bagaimana bisa pasangan seperti itu menghasilkan keturunan? Air dan api masih sulit untuk dibaurkan. Terlebih lagi, itu adalah api asli bulan, dan matahari adalah air asli. Mungkin rata-rata orang tidak tahu apa Taiyin sebenarnya, dan apa arti matahari dan air yang sebenarnya. Katakan saja, Tai Chi, mata ikan Yin dan Yang Pisces adalah api sejati Taiyin dan air matahari yang sebenarnya. Di antara mereka, di antara ikan Yin dan Yang, mata ikan Yin adalah titik dari Yin ke Yang, yang merupakan api Taiyin yang sebenarnya. Di antara ikan Yin dan Yang, mata ikan Yang adalah titik di Yang ke Yin, yang merupakan air matahari yang sebenarnya. Ini adalah dua kekuatan ekstrim yang tidak dapat digabungkan dengan cara apapun. Jika keduanya benar-benar menyentuh, itu hanya akan membatalkan positif dan negatif, berubah menjadi ketiadaan. Tidak mungkin bagi pasangan yang memiliki api sungguhan di Taiyin dan air yang nyata di bawah sinar matahari untuk menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, informasi yang diberikan Zhang Chunhua kepada Zhu Hengyu palsu. Dengan kata lain, Zhang Chunhua menipu Zhu Hengyu. Jika Zhu Hengyu tidak bisa menghapus wajahnya, dia tidak bisa duduk dan melihat ibu dan putrinya meninggal, dia tidak ingin terganggu. Tapi sekarang, dia telah mengakomodasi semuanya. Chunhua itu bahkan berbohong untuk membohonginya. Orang seperti itu, Zhu Hengyu toh tidak bisa menerimanya. Melihat Zhu Hengyu dengan tegas mengendalikan gadis hitam itu, dia bergegas kembali ke Frost City. Melihat Frost City di depan, semakin dekat. Zhang Chunhua akhirnya pingsan sepenuhnya. Begitu Zhu Hengyu benar-benar meninggalkannya, maka bukan hanya mimpi dan mimpinya yang semua ditaklukkan, tetapi yang paling penting adalah dia dan Nir tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Silahkan. Memegang Zhu Hengyu dengan erat, Zhang Chunhua berkata, tolong, saya tidak sengaja berbohong kepada Anda, itu adalah, saya benar-benar tidak tahu, apa yang harus saya katakan. Sebenarnya, aku menipu kamu karena aku tidak bisa menjelaskannya. Aku takut kamu mungkin salah paham. Apa? Mendengar kata-kata Zhang Chunhua, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terkejut. Maksud kamu apa? Karena dia takut Zhu Hengyu mungkin salah paham, dia berbohong padanya. Dengarkan ini, mengapa canggung? Tarik kendali. Zhu Hengyu berkata, hal yang paling tidak dapat diterima bagi saya adalah penipuan, bahkan jika itu tidak berhasil sekali. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan ini dengan cermat. Bagaimana kamu, seorang pria dengan api sungguhan di Taiyin, melahirkan seorang pria dengan air yang nyata di bawah sinar matahari? Kulit Zhang Chunhua merah dan putih. Jika mungkin, dia benar-benar tidak ingin mengatakannya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Hanya ada dua jalan di depannya. Salah satunya adalah mengatakan semuanya dengan jujur dan kemudian tinggal bersama Zhu Hengyu. Yang lain adalah terus menipu, dan kemudian ditinggalkan oleh Zhu Hengyu, benar-benar kehilangan segalanya. Apakah dia punya pilihan? Jelas itu tidak. Mengambil napas gemetar, Zhang Chunhua dengan lembut melepaskan lengan Zhu Hengyu, dan setelah sedikit menyortir pikirannya, dia bergumam. Zhang Chunhua memang ibu Nir. Pada usia 13,5, Zhang Chunhua, yang belum remaja, hamil dengan Nier. Namun, pada saat itu, Zhang Chunhua tidak memiliki pacar sama sekali, dan tidak memiliki pasangan nikah. Dia masih seorang gadis bunga kuning murni. Fakta kehamilan membuat Zhang Chunhua benar-benar panik. Dia tidak mengerti bahwa dia tidak pernah dekat dengan pria manapun. Bahkan tangan kecil itu tidak pernah ditarik, mengapa dia tiba-tiba hamil. Dengan berlalunya waktu, perut Zhang Chunhua menjadi semakin besar. Perlahan-lahan, fakta bahwa Zhang Chunhua hamil tidak bisa menyembunyikan mata para penduduk desa. Gunung Beigu, desa Tingshui, sangat feodal. Aturannya juga sangat ketat. Menurut aturan mendengarkan Suechun, gadis di bawah umur, tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh. Siapapun yang menyentuh akan dihukum dengan pengebirian, dan benar dan salahnya akan terputus. Menghadapi pertanyaan dari para tetua desa, Zhang Chunhua benar-benar panik. Dia benar-benar belum menghubungi siapapun secara pribadi. Dia tidak tahu siapa anak itu di perutnya.
Namun, aturan di desa itu tidak buruk. Setelah presiden ini ditetapkan, tidak akankah mendengarkan moralitas Sui Chun akan sepenuhnya hancur? Jika Zhang Chunhua tidak bisa menjelaskan pria itu dengan setia, dia akan selalu ditahan. Zhang Chunhua, yang sedang hamil pada saat itu, terpaksa berada dalam situasi putus asa. Semua orang percaya bahwa harus ada seorang pria yang mematahkan kepolosannya dan membuatnya hamil dengan seorang anak. Tetapi masalahnya adalah tidak ada orang seperti itu. Bagaimana Anda memberitahu dia? Apakah perlu untuk tidak adil terhadap seorang pria dengan santai, membiarkannya menderita dengan tidak bersalah, dan dikebiri secara tragis? Di bawah meditasi, Zhang Chunhua akhirnya menemukan cara. Dia tidak salah generasi muda di desa. Pada saat itu, seorang pemuda yang luar biasa di desa itu meninggal di medan perang persidangan. Waktu ketika dia meninggalkan Ting Sekyun dekat dengan kehamilan Zhang Chunhua. Oleh karena itu, setelah Zhang Chunhua dipaksa ke situasi putus asa, dia hanya bisa mendorong semua tuduhan ke kepalanya. Bahkan, pria yang dianggap sebagai pria oleh Zhang Chunhua di desa itu hanya diperlakukan salah dan dia bukan ayah biologis Nir. Lebih tepatnya, Nir hanya memiliki ibu dan ayah sama sekali. Setelah menjelaskan pria itu, tetua desa membebaskan Zhang Chunhua. Keluarga Junji muda bahkan percaya kata-kata Zhang Chunhua. Menerima keberadaan Zhang Chunhua, dan menganggap Zhang Chunhua sebagai cucu dari keluarga Zhang. Nir, tentu saja, juga dianggap sebagai keturunan keluarga Zhang. Zhang Chunhua terpaksa membuat penipuan. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi berhasil menipu semua orang. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa mempertahankan kebohongan ini. Faktanya, bahkan jika dia ingin menyangga segalanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Junji muda itu bukan ayah Nir, yang mana itu? Tidak bisa dikatakan bahwa Nir jatuh dari langit, bukan. Kuncinya adalah, perut besar Zhang Chunhua terlihat oleh semua penduduk desa. Bidan di desa melahirkan untuk Zhang Chunhua. Nir adalah anak Zhang Chunhua. Mungkinkah itu? Apakah mungkin bagi seorang wanita untuk memiliki anak sendirian tanpa bantuan seorang pria? Itu benar-benar lelucon besar. Meskipun Zhang Chunhua tahu bahwa dia berbohong, tetapi untuk hidup dan bertahan hidup, dia hanya bisa mempertahankan penipuan ini. Sebenarnya, Zhang Chunhua berpikir tentang menjelaskan kepada Zhu Hengyu. Tapi tetap saja kalimat itu. Zhang Chunhua tidak berani mengambilnya, dan tidak bisa membawanya keluar. Kebenaran masalah ini bahkan lebih tidak bisa dipahami dan sulit dipercaya. Kedengarannya bohong bagaimana mendengarkan. Seperti yang dikatakan Zhang Chunhua. Karena dia takut Zhu Hengyu akan salah paham, dia hanya bisa memilih untuk terus menipu. Mendengarkan kata-kata Zhang Chunhua, mengerutkan kening Zhu Hengyu secara bertahap mengulur. Jelas, meskipun Zhang Chunhua menipu dia, tipuan semacam ini tidak tertipu oleh inisiatifnya sendiri. Itu adalah penipuan yang dipaksa oleh bantuan dari para tetua desa dan dipaksa untuk membantu. Penipuan ini tidak ditujukan untuk Zhu Hengyu atau bahkan siapapun. Untuk bertahan hidup dan bertahan hidup, Zhang Chunhua tidak punya pilihan. Dan, meskipun ini scam ini lebih mudah untuk dipercaya daripada kebenaran. Berbicara relatif, kebenaran sejati tidak bisa dipahami dan tidak bisa dijelaskan. Cara mendengarkan lebih seperti berbohong dan berbohong. Khusus untuk Ting Sekyun, para tetua klan feodal. Mereka tidak akan pernah percaya akan kebenaran masalah ini. Bagi seorang wanita untuk memiliki bayi, seorang pria harus bekerja sama. Dalam benak orang-orang tua itu, seorang wanita seperti ladang, pria seperti biji. Tanpa biji, jika hanya ada tanah, apakah akan menanam? Dalam kebanyakan kasus, ini benar. Bagi kebanyakan orang, kombinasi pria dan wanita bisa hamil dan punya anak. Karena itu, Zhang Chunhua tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi semua orang menolak untuk mempercayainya. Zhang Chunhua berkata 10 juta kali. Dia benar-benar tidak berselingkuh dengan pria manapun, dan dia bahkan tidak menarik tangannya. Namun, tidak ada seorang pun di desa yang akan mempercayainya. Tapi, meskipun kebanyakan orang tidak akan percaya retorika konyol seperti itu. Namun, Zhu Hengyu percaya. Bahkan itu adalah satu-satunya hal yang masuk akal. Api dan air sulit diintegrasikan. Terlebih lagi, Zhang Chunhua dan Nir memiliki api biasa dan air biasa. Disebut, hal-hal harus dibalik. Atribut Zhang Chunhua adalah yang ekstrim yang hanya bisa dilahirkan di tengah yin. Dan atribut Nir sangat yin yang hanya bisa dilahirkan di tengah matahari. Yang disebut, soliter yin tidak dilahirkan, soliter yang tidak panjang. Semua benda menanggung yin dan memegang yang. Ini berarti bahwa objek apapun terdiri dari yin dan yang. Meskipun Zhang Chunhua adalah ibu Nir, dia tidak bisa memiliki seorang pria. Sebab, jika atribut Nir benar-benar datang dari ayahnya, maka pasti ada kontradiksi yang tak dapat didamaikan antara ekstrim yin dan ekstrim yang. Pasangan seperti itu tidak dapat mengharapkan anak sama sekali. Menurut tebakan Zhu Hengyu, nenek moyang Zhang Chunhua pasti adalah negara adikuasa dengan perang kacau. Garis keturunan Zhang Chunhua mengandung sedikit kekuatan kacau. Yang disebut kekuatan kekacauan sebenarnya adalah Hunyuan Qi. Bagi mereka yang bercampur, vitalitas tidak terbagi, kekacauan adalah satu, dan permulaan vitalitas juga. Hunyuan Qi, untuk Tai Chi.
Tai Chi Seng Yi. Dua instrumen itu adalah yin dan yang. Karena itu, kehamilan Zhang Chunhua mungkin bukan karena seorang pria. Itu adalah hunyuan qi di tubuhnya, yang karena alasan tertentu dibagi menjadi yin dan yang qi. Itulah dua instrumen yang sering dikatakan. Dari perspektif ini, meskipun Zhang Chunhua memang melahirkan Nir dan memang ibu Nir, pada kenyataannya, hubungan antara keduanya sebenarnya dapat dianggap sebagai saudara perempuan. Bahkan jika mereka dianggap sebagai orang yang sama, tidak ada yang salah dengan itu. Intinya, Zhang Chunhua dan Nir pada awalnya dipisahkan dari tema yang sama setelah pemisahan hunyuan. Mereka dapat dianggap sebagai orang yang sama, saudara perempuan, ibu dan anak perempuan. Hanya saja apa yang Zhu Hengyu tidak ingin mengerti adalah apa yang sebenarnya menyebabkan qi hunyuan dan dibedakan menjadi yin dan yang. Apa yang berubah menjadi ekstrim yin dan ekstrim yang berevolusi menjadi ekstrim yin dan ekstrim yang. Antara pemikiran cepat otak, Zhu Hengyu tiba-tiba teringat akan sumber air panas yang mengalir siang dan malam di Gunung Beigu. Bukankah air panasnya seperti yin dan yang? Di sisi lain, sebenarnya, dapat dikatakan bahwa itu adalah di bawah sinar matahari dan yin. Berpikir antara, Zhu Hengyu berkata, apakah keluarga Anda tinggal di Gunung Beigu selama beberapa generasi? Ya, keluarga kami telah tinggal di Gunung Beigu dan mendengarkan desa Sueksue selama puluhan ribu tahun. Kenapa, apakah ada masalah? Zhu Hengyu pada dasarnya bisa ditentukan. Meskipun masih belum pasti untuk saat ini, Zhu Hengyu dapat memperkirakannya secara kasar. Nenek moyang Zhang Chunhua pasti telah hidup di Gunung Beigu selama beberapa generasi. Apalagi setiap malam, saya suka mandi air panas panjang. Setelah bertahun-tahun pengerasan, yin dan yang qi menyerbu darah mereka, setelah tak terhitung generasi akumulasi dan pembuatan. Akhirnya, oleh generasi Zhang Chunhua, hunyuan akhirnya terbagi menjadi dua kualitas. Salah, apakah ini agak kebetulan? Zhu Hengyu berkata, bukankah nenek moyang keluargamu memiliki kehamilan yang belum menikah? Zhang Chunhua tiba-tiba mendukung saya. Setelah mengerucutkan bibirnya, Zhang Chunhua berkata, saya tidak tahu situasi spesifiknya, hanya saja. Untuk waktu yang lama, Zhang Chunhua tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat ekspresi marah ibunya, Nir berkata orang-orang di desa mengatakan bahwa nenek moyang keluarga kami lebih elegan. Gembira, mendengar kalimat ini, Zhu Hengyu pada dasarnya dapat mengkonfirmasi penilaiannya. Jelas, leluhur Zhang Chunhua mungkin juga memiliki banyak kehamilan yang belum menikah, jadi dia disebut nama romantis. Tetapi faktanya, situasi ini kemungkinan akan dianiaya seperti Zhang Chunhua. Meskipun mereka hamil sebelum menikah, sebenarnya, mereka benar-benar murni. Dari awal hingga akhir, tidak pernah ada pria. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu berkata, lagi-lagi, sebagian besar leluhur keluargamu tidak berumur panjang. Mengangguk dengan sedih, Zhang Chunhua berkata, nenek moyang kita berumur pendek. Termasuk orang tua Zhang Chunhua, sangat sedikit yang bisa hidup melampaui usia 30. Jangan melihat Zhang Chunhua baru berusia 27 atau 8 tahun, tetapi tubuhnya sangat tua. Dengan kerutan di seluruh wajah, kulit kusam, kasar, dan kusam. Dari penampilannya saja, dia lebih seperti wanita parubaya dan tua di usia 40-an dan 50-an. Berdasarkan pengalaman Zhang Chunhua, dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, tubuhnya akan menua dengan cepat, seperti orang tuanya, ia pada dasarnya tidak mungkin hidup melampaui usia 30. Mendengarkan kata-kata sedih Zhang Chunhua, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mendesah untuk waktu yang lama. Zhu Hengyu sudah bisa memastikan bahwa semua yang dikatakan Zhang Chunhua benar. Bahkan, ia telah menganalisis dan menghakimi kebenaran. Mengapa Zhang Chunhua begitu tua? Ketika dia baru berusia 27 atau 8 tahun, dia tampak seperti wanita tua berusia 50-an atau 60-an. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Atribut Zhang Chunhua adalah Taiyin Real Fire. Yang disebut Taiyin True Fire adalah yang ekstrim yang lahir di Yin. Seperti kita ketahui, matahari adalah api matahari. Cahaya adalah api matahari, dan itu cukup menakutkan. Tetapi dibandingkan dengan yang ekstrim yang lahir di Yin ini, itu masih sedikit tidak berarti. Hanya membayangkan, ada kekuatan ekstrim di tubuh, rasanya seperti apa itu? Yin Qi di seluruh tubuh pasti akan dikonsumsi oleh kekuatan matahari yang ekstrim. Apa itu Yin Qi? Ini termasuk air dan cairan tubuh. Jika seseorang kekurangan air untuk waktu yang lama, tubuhnya akan terus merokok di bawah kekuatan sinar matahari yang ekstrim. Ditambah dengan 5 elemen terbalik di dunia iklim yang keras. Di bawah siksaan internal dan eksternal seperti itu, jika Anda ingin menjadi tua perlahan, saya khawatir itu tidak mungkin. Sebaliknya, Nir memiliki air asli matahari. Tubuh penuh dengan air yang sangat keruh, yang digantung tanpa takut matahari. Karena itu, walaupun Anda bekerja di ladang bersama ibu Anda, tetapi kulit Nir hanya merah, tetapi tidak akan kecoklatan. Dan wajah kecil Nir juga kenyal dan kenyal, meledak. Terus terang, bukankah itu hasil pelembab air asli matahari? Jika Anda membandingkan tubuh manusia dengan pohon kecil, maka Zhang Chunhua adalah sepotong kayu yang dipanggang dengan api di bawah dan berjemur di atas.
Tak lama, jurang akan saling silang dan ditutupi dengan kehancuran. Dan Nir, yang berakar pada mata air dan berendam di kolam tidak peduli seberapa panas matahari, tidak akan menyakitinya. Namun, jangan berpikir bahwa Nir baik-baik saja. Sekali lagi, Yin Soliter belum lahir, Soliter yang tidak lama. Jika kita mengatakan bahwa Zhang Chunhua akan berusia 30 tahun, dia akan mati sepenuhnya. Yah, Nir tidak terhindar. Dia akan memar, bengkak dan kedinginan saat dia berusia 30 tahun, dan dia sangat menderita. Sebuah pemikiran yang mendalam. Zhu Hengyu berkata, apakah leluhurmu mati layu atau mati karena memar? Ketika mantan meninggal, demam tidak mundur. Ketika yang terakhir meninggal itu dingin. Menghadapi spekulasi Zhu Hengyu, Zhang Chunhua berkata, ya, itu benar, bagaimana Anda tahu? Dengan napas panjang, Zhu Hengyu benar-benar percaya saat ini. Menarik kendali dengan lembut, Zhu Hengyu berbalik dan terus berjalan jauh ke medan perang. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu menjelaskan. Elemen campuran ini dibagi menjadi Yin dan Yang, jadi itu adalah situasi Yin dan Yang. Karena ketidakmampuan untuk berlatih, seiring berjalannya waktu, situasi Yin dan Yang akan menjadi semakin sengit. Pada usia 30, Yin ekstrim dan Yin Yang telah mencapai puncaknya. Di depan kekuatan ekstrim Yin dan ekstrim Yang, mereka tidak memiliki kemungkinan lain kecuali kematian. Mendengarkan penjelasan sederhana Zhu Hengyu, penjelasan yang sangat rinci, Zhang Chunhua tidak bisa menahan berkeringat seperti bubur. Meskipun dia selalu tahu bahwa tidak ada leluhurnya yang berumur 30 tahun, semua orang beruntung. Tapi sekarang, setelah mendengarkan analisis Zhu Hengyu, Zhang Chunhua dan Nir sama sekali putus asa. Ternyata pelakunya semua adalah kekuatan Yin ekstrim dan kekuatan ekstrim yang dalam tubuh mereka. Melihat wajah Nir yang sangat cantik, Zhu Hengyu tidak tahan untuk terus menakuti mereka. Jangan takut, keberuntunganmu lebih baik. Pada saat kritis, kamu telah membuat keputusan yang paling benar tanpa berbalik. Ya, Zhang Chunhua dan Nir memandang Zhu Hengyu, yang tiba-tiba bingung. Di bawah tatapan ibu dan putrinya, Zhu Hengyu melanjutkan, tenang, masalahmu benar-benar tidak dapat diatasi untuk orang lain. Bagiku, tidak terlalu sulit untuk dipecahkan. Di tengah kata-kata, Zhu Hengyu berhenti, dan sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, atau sesuatu untuk dipertimbangkan. Bagaimanapun, aku juga meminta putraku untuk membantuku dengan penuh semangat. Bahkan jika aku seorang budak, aku akan menjadi sapi dan kuda, dan aku akan berada di ring rumput. Zhang Chunhua berkata dengan cemas. Sebelum Zhang Chunhua selesai berbicara, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan pertanyaan ini, saya tidak ingin Anda membayar saya, itu hanya. Setelah jeda, Zhu Hengyu melanjutkan, saya punya cara untuk membantu Anda mengatasi bahaya tersembunyi ini. Sebenarnya, Zhu Hengyu tidak hanya menghilangkan bahaya tersembunyi mereka, tetapi juga mengubah kekurangan mereka menjadi kekuatan mereka. Dengan kekuatan ekstrim Yin dan Yang ekstrim, ibu dan anak tidak hanya dapat hidup selama 100 tahun, mereka bahkan dapat hidup selamanya. Jika mereka berlatih cukup keras, mereka bahkan bisa menjadi supermaster. Terutama ketika ibu dan putrinya bergandengan tangan, kombinasi Yin dan Yang bahkan lebih tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Hanya, dalam melakukannya, risikonya terlalu besar. Di masa depan, ibu dan putrinya mengkhianati Zhu Hengyu. Ya, mereka akan menjadi lawan paling menyusahkan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sama sekali tidak ingin melakukan apapun, dia secara pribadi mengolah dua lawan yang kuat untuk dirinya sendiri. Ziyin dan Ziyang sudah sangat merepotkan. Sekarang sangat Yin dan sangat Yang itu bahkan lebih banyak masalah dalam kesulitan. Di bawah tangan gabungan, kekuatan meletus terlalu kuat, terlalu banyak. Tapi, berpikir mengetahui tubuh Dharma Xuanzong di laut, Zhu Hengyu tiba-tiba tersenyum. Dia kuat dan dia kuat, aku Zhu Hengyu, lebih kuat. Zhu Hengyu tidak bisa menyaksikan ibu dan putrinya mati, terutama Zhang Chunhua. Jika tidak ada yang dilakukan, paling lama 3 tahun, dia pasti akan mati. Seperti apakah Zhang Chunhua dan Nir akan mengkhianati di masa depan? Tidak ada gunanya khawatir terlalu banyak sekarang. Fakta telah membuktikan bahwa hati manusia penuh dengan daging. Untuk saat ini, orang-orang di sekitar Zhu Hengyu benar-benar tidak memiliki preseden pengkhianatan. Sekarang saya terlalu khawatir, dan saya sedikit paranoid. Dan jujur saja, yang disebut kekuatan Yin ekstrim dan kekuatan ekstrim yang sebenarnya adalah tingkat kekuatan yang sama dengan kekuatan Senrou, kekuatan guntur dan kekuatan api penyucian. Ibu anak ini bekerja sama, tentu saja, ada 2 kekuatan kutub. Namun Zhu Hengyu sendiri telah menguasai kekuatan 3 kutub. Jika tubuh Xuan Zongfa dihitung lagi, Zhu Hengyu tidak takut sama sekali. Yang lain tidak bisa berurusan dengan ibu dan putrinya, tetapi Zhu Hengyu pasti bisa. Selain itu, tidak akan terlalu sulit untuk diselesaikan. Ambil napas panjang. Zhu Hengyu menghela nafas, aku harap kamu tidak akan mengkhianatiku di masa depan dan menjadi musuhku. Zhang Chunhua dan Nir tiba-tiba memelototi mata mereka. Mengkhianatinya, menjadi musuhnya, lelucon apa? Mereka berterima kasih kepada Zhu Hengyu bahwa sudah terlambat, bagaimana mereka bisa mengkhianatinya dan menjadi musuhnya. Zhu Hengyu berkata,
Tidak peduli jam berapapun, Anda harus ingat. Hari ini, aku bisa membuatmu. Besok, aku bisa menghancurkanmu. Bagaimanapun, jangan mengecewakan saya. Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Zhang Chunhua dan Nir tidak berjanji untuk bersumpah. Mereka sekarang benar-benar bingung dan bingung. Apa dan apa, mereka tidak bisa memikirkan mengapa mereka mengkhianatinya. Tidak bisa memikirkannya, mengapa dia harus menjadi musuh. Jika memang ada satu hari. Jadi, mereka lebih suka bunuh diri. Dia tidak akan pernah mengkhianati Zhu Hengyu, juga tidak akan menjadi musuh. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu mengambil pandangan tangan kanan, dan mengeluarkan kriolite yang luar biasa dan kristal api yang luar biasa dari gelang Kaisar Es. Kriolite diteruskan ke Zhang Chunhua, dan kriolite diteruskan ke Nir. Kemudian, Zhu Hengyu mengajari mereka cara menyerap energi Spar. Pada saat yang sama, di bawah kendali Zhu Hengyu, gadis hitam berlari sepanjang jalan dan masuk ke medan perang es. Saat dia memasuki medan perang es yang sebenarnya, gadis hitam itu menginjak es dan salju, membuat suara yang jelas. Medan perang es dibagi menjadi 3 jenis bentang alam. Yang pertama adalah salju, yang kedua adalah bidang es, dan yang ketiga adalah lautan tanpa dasar. Pada saat ini, lokasi pesta Zhu Hengyu berada di atas lapangan salju. Melihat sekeliling, seluruh dunia putih dan tertutup salju. Ketika gadis hitam itu melangkah ke lapangan salju, Zhu Hengyu merasakan lingkungan pembunuhan menyebar dari tanah. Saya melihat tangan kanan Zhu Hengyu melambai dan segera mengeluarkan trisula perak cerah. Sejauh ini, keterampilan sihir warisan Zhu Hengyu telah berubah. Dalam lebih dari 130 tahun ketika Zhu Hengyu jatuh koma, ekor patah guntur naga di jam kuno hitam telah benar-benar membusuk. Berubah menjadi kekuatan guntur spiritual yang paling orisinal, tersimpan di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Perampokan ini tidak sepenuhnya diserap oleh Zhu Hengyu. Ini membutuhkan proses dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Saat ini, dalam pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut, ada awan mendung dan guntur. Meskipun setiap saat, ada jejak asal mula guntur, yang diserap oleh Zhu Hengyu, tetapi asal mula guntur di ekor naga guntur yang pecah terlalu banyak. Di antara 3.000 guru, ratusan triliun tahun asalnya telah muncul dan terakumulasi. Setelah semua sumber perampokan tambang ini diserap. Jadi jika terjadi badai, saya takut bahwa selain kekuatan setingkat leluhur, saya juga akan terluka parah tanpa sekarat. Bahkan jika leluhurnya cocok, itu harus dikupas. Untuk saat ini, Zhu Hengyu adalah salah satu dari 4 tradisi sihir yang agung. Shen Luo dipenjara dan telah bergabung dengan Thunder Rider untuk membentuk Thunder Rider. Shen Luo Mo Yan juga telah bergabung menjadi meteor api ajaib. Perisai Shenro tidak ada perubahan untuk saat ini, masih perisai Shenro. Lalu ada daya tembak tak terbatas. Yang disebut senjata tak terbatas sebenarnya untuk mengekstraksi energi dari langit dan bumi, mempercepat kecepatan kondensasi mantra, dan mengurangi konsumsi mantra. Dari sekarang ke sekarang, pemenjaraan energi sihir menyatu dengan kekuatan Shenro, meringkas penjara Shenro. Selanjutnya, penjara Shen Luo digabung dengan guntur spiritual, meringkas milikku Shen Luo. Setiap saat, Shen Luo merampas guntur dari menggambar kekuatan asal guntur dari pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Kekuatan guntur Shen Luo ditentukan oleh 3 faktor. Aspek pertama adalah kekuatan guntur, kekuatannya sendiri. Aspek kedua adalah kekuatan Shenro, peningkatan perampokan tambang. Aspek ketiga adalah peningkatan semangat Zhu Hengyu terhadap Shen Luo. Oleh karena itu, guntur, ditambah Shen Luo, dan kekuatan spiritual Zhu Hengyu, 3 kekuatan dalam 1, adalah kekuatan nyata Shen Luo. Ketiga kekuatan ini terus meningkat setiap saat. Kekuatan merampok tambang mengacu pada asal merampok tambang, dan itu meningkatkan kekuatannya setiap detik. Kekuatan Shen Luo terus ditingkatkan dengan upaya jutaan tentara Zhu Hengyu. Adapun kekuatan spiritual Zhu Hengyu, tak usah dikatakan. Seiring kekuatan Zhu Hengyu meningkat, kekuatan spiritualnya secara alami akan meningkat. Selain ketiga faktor ini, faktor yang paling penting adalah yang paling penting. Faktor ini adalah energi Zhu Hengyu itu sendiri. Pada saat ini, Zhu Hengyu berada di medan perang es. Di medan perang es, energi elemen air menyumbang lebih dari 90%. Energi departemen lain ditambahkan bersamaan, dan proporsinya kurang dari 10%. Bagi para beku air, ini adalah surga mereka. Di sini, kecepatan kultivasi mereka meningkat 10 kali lipat. Di sini, kekuatan bertarung mereka meningkat 10 kali lipat. Beku macam apa itu Zhu Hengyu? Ini sebenarnya tidak penting. Sebelum bergegas membalikkan dunia 5 elemen, Zhu Hengyu memperoleh buah roh 5 elemen di inti pohon kuno rune di inti api penyucian. Setelah makan Wuxing Lingguo, tubuh perang Zhu Hengyu telah disempurnakan menjadi tubuh roh Wuxing. Jin Mu Sui Huo. 5 elemen tubuh Zhu Hengyu benar-benar diperbaiki dan dikembalikan ke bentuk yang sempurna. Kesempurnaan di sini adalah kesempurnaan dalam arti sebenarnya, bukan keberadaan yang disebut kelas 999. Tubuh roh 5 elemen Zhu Hengyu memiliki bakat air 10 tingkat. Di medan perang es ini didominasi oleh elemen air.
Kecepatan latihan Zhu Hengyu telah meningkat 10 kali lipat dan kekuatan tempurnya juga meningkat 10 kali lipat. Selama berlari, gadis hitam membawa 3 orang dan bergegas ke medan perang es. Merasakan udara mematikan di udara sekitarnya. Zhu Hengyu dengan cepat menginstruksikan gadis hitam itu, "Gadis hitam, kamu mengendalikan Jiangang, melakukan yang terbaik untuk bertahan dan menyerang, kamu tidak perlu memperhatikan." "Apa yang?" Mendengar penjelasan Zhu Hengyu, gadis hitam itu mengangguk bahagia dan mencicit dengan jelas. Alasan untuk keputusan ini, karena di dalam medan perang beku ini, lebih dari 90% adalah energi air. Suasana kekacauan dapat digambarkan sebagai langkah, setipis rambut. Setelah Black Girl mengambil inisiatif untuk melepaskan Chaos Sword Ki untuk memenggal target. Kemudian, jika roh pedang kacau di tubuh gadis hitam itu cepat dikonsumsi, tetapi tidak dapat diisi ulang, mungkin tidak butuh waktu lama sebelum aku takut bahwa roh pedang kacau itu akan habis. Setelah roh pedang yang kacau habis, kekuatan gadis hitam akan menjadi 8 dari 10. Yang paling penting adalah bahwa gadis hitam pada waktu itu tidak dapat memberikan perisai Jiangang dan tidak bisa melindungi Zhang Chunhua dan Nir. Untuk Zhu Hengyu, kemampuan wali gadis kulit hitam jauh lebih penting daripada kemampuan serangannya. Faktanya, kemampuan wali si gadis hitam sebanding dengan penguasa kondisi puncak dari tubuh perang yang kacau. Tapi serangannya nyaris menyentuh ambang tubuh pertempuran yang kacau balau. Justru karena keberadaan Chaos Jiangang, Zhu Hengyu dapat dengan tenang membawa Zhang Chunhua dan ibu dan putrinya ke medan perang es bersama. Berderak, antara pemikiran Zhu Hengyu. Di atas lapangan salju di depan, terdengar tangisan tajam. Di bawah pengawasan Zhu Hengyu. Setelah bukit bersalju, sesosok putih salju terbang dan terbang menuju Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak panik. Jauh sebelum pihak lain melancarkan serangan, Zhu Hengyu merasakan pembunuhan orang-orangan salju. Karena itu, saat manusia salju itu melompat dari bukit salju, Zhu Hengyu melambaikan tangan kanannya dan menunjukkan trisula perak cerah di tangan kanannya. Petir ungu melintas dari udara tipis dan jatuh. Bang! Dalam guntur yang dahsyat, tubuh manusia salju, Volley, dipasang di sana. Ledakan. Pada saat berikutnya, Zhang Chunhua dan Nir menyaksikan dengan ngeri. Manusia salju itu meledak ke langit. Itu berubah menjadi bubuk salju di langit, dan jatuh di udara. Hanya dalam satu pukulan, manusia salju itu dibunuh oleh Zhu Hengyu. Saya melihat kelompok cahaya biru muda, dan terbang ke arah Zhu Hengyu tiba-tiba. Melihat cahaya biru yang berkedip-kedip, Zhu Hengyu mengulurkan tangannya tanpa sadar, mencoba menangkapnya. Tapi begitu kelompok cahaya biru mulai, itu bergabung ke tubuh Zhu Hengyu diam-diam. Tutup matamu dengan tenang. Di bawah persepsi penuh Zhu Hengyu, kelompok cahaya biru air jelas merupakan air suci murni dan bawaan. Air suci bawaan terkondensasi keluar dari kekacauan dan memiliki air bawaan dengan kekuatan bawaan. Air suci bawaan, fitur terbesar adalah karakteristik abadi. Air suci bawaan tidak akan pernah mengering dan tidak akan pernah mati. Bahkan jika diserang, sekalipun tubuh rusak, ia akan cepat pulih. Di bawah deteksi Zhu Hengyu, air suci bawaan mengalir di sepanjang meridian Zhu Hengyu. Pada akhirnya, air suci bawaan itu bahkan secara aneh diintegrasikan ke dalam perisai Senro milik Zhu Hengyu. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, perisai ajaib yang penuh dengan kekuatan Shen Luo tiba-tiba tersapu oleh air suci bawaan. Kekuatan hukum perisai kekuatan sihir benar-benar musnah dalam sekejap. Hanya struktur ajaib dari perisai ajaib yang tersisa, yang masih ada. Lanjut, di bawah pengawasan ketat Zhu Hengyu, setelah air suci bawaan mengusir kekuatan-kekuatan sihir itu menduduki struktur perisai. Dengan cara ini, perisai air suci terbentuk. Sebentar lagi, cahaya biru air lolos dengan Zhu Hengyu sebagai intinya, bergoyang ke arah sekitarnya. Cahaya biru aqua dengan diameter lebih dari 2 meter terbentuk, yang menyelimuti Zhu Hengyu, Zhang Chunhua, dan Nir. Merasakan kekuatan dari perisai biru aqua, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Sejauh menyangkut tingkat energi, air suci bawaan ini mutlak tertinggi dan salah satu energi tertinggi dalam sistem air. Tapi sejauh menyangkut pertahanan, itu hanya tirai air lebih tipis dari kertas. Jelas tidak realistis untuk bergantung pada tirai air yang tipis untuk menahan banyak luka. Namun, ini juga karena ada terlalu sedikit air suci bawaan. Perburuan banyak manusia salju dan kumpulkan banyak air suci bawaan. Ketebalan tirai air ini juga akan menjadi lebih tebal. Secara alami, pertahanannya semakin kuat. Ini adalah proses berburu, tetapi juga proses akumulasi. Kombinasi kedua proses ini sebenarnya disebut budidaya. Selain itu, ini adalah seni bela diri dalam kultivasi. Setelah berjalan sebentar, Zhu Hengyu menghentikan gadis hitam itu. Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada Zhang Chunhua di belakangnya, meskipun aku juga tahu itu tidak cocok. Jika kamu tidak keberatan, aku masih berharap kamu bisa duduk di depanku. Apa ini? Zhang Chunhua tertegun sejenak, dan kemudian seluruh wajahnya menjadi sangat merah. Jika Zhang Chunhua duduk di depan Zhu Hengyu, bukankah dia akan duduk dalam pelukannya? Bukankah dia ingin dipeluk olehnya sepanjang jalan? Ini terlalu intim.
Bahkan kekasih terdekat pun seperti ini. Meskipun Zhang Chunhua sudah berusia 27 atau 80 tahun, dia bahkan memiliki anak. Namun faktanya, dia tidak pernah terlalu dekat dan ambigu dengan pria manapun. Adapun dipegang di tangan Anda, itu bahkan tidak terpikirkan. Merasakan suhu tubuh Zhang Chunhua yang naik dengan cepat. Zhu Hengyu berkata, sekarang secara resmi memasuki medan perang es, sangat berbahaya. Apa yang saya temui tadi hanyalah monster salju biasa. Sekali berikutnya, temui lawan yang lebih banyak dan lebih kuat, dan serang dari belakang. Yah, Zhu Hengyu mungkin tidak bisa melindungi integritas Zhang Chunhua. Jika seseorang tidak hati-hati, Zhang Chunhua akan terluka dan bahkan mati. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Zhang Chunhua sangat pemalu meski pemalu. Tapi Zhang Chunhua juga tahu. Dengan penampilannya saat ini, dengan kulitnya yang keriput, kasar, kusam. Jelas tidak ada yang akan berpikir seperti itu. Bahkan Zhang Chunhua tidak menyukai penampilannya. Baik tua dan jelek sama sekali tidak enak dilihat. Namun, itu adalah wanita tua, jelek dan inferior, yang sangat hati-hati dirawat oleh Zhu Hengyu. Di depan Zhu Hengyu, dia diperlakukan sama seperti putrinya yang cantik. Jelas, Zhu Hengyu jelas bukan orang yang menilai orang berdasarkan penampilan. Dia tidak akan memperlakukan Nir lebih baik karena kecantikannya. Zhang Chunhua juga tidak akan memperlakukannya dengan buruk karena dia jelek. Berpikir tentang situasinya, Zhang Chunhua mengakui bahwa bahkan jika dia berubah menjadi Zhu Hengyu, dia tidak bisa melakukannya. Menyelipkan bibirnya dengan erat. Untuk sesaat, hati Zhang Chunhua kehangatan yang tiada taraf, sukacita yang tiada banding. Jika dia bisa, dia bersedia melakukan segalanya untuknya. Sangat tersentuh. Zhang Chunhua mengangguk diam-diam dan setuju dengan saran Zhu Hengyu. Melihat Zhang Chunhua setuju, Zhu Hengyu merasa lega. Menekan kedua tangan di atas pelana, Zhu Hengyu melompat ke belakang Zhang Chunhua. Pada saat yang sama, Zhang Chunhua mencoba yang terbaik untuk menggerakkan tubuhnya ke posisi di mana Zhu Hengyu baru saja duduk. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.